Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Khalid dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dakwah dan perubahan sosial. Adapun untuk kelompok 3 yakni ada 2 anggota. Yang pertama ada saya sendiri, Asti Fanani dengan NIM 342000072. Kemudian ada rekan saya Gus Mirza dengan NIM 3420120 yang akan membahas dengan tema dakwah dan perubahan sosial. Untuk materi yang pertama yakni terkait makna perubahan sosial serta keterkaitan aktivitas dakwah dan perubahan sosial akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan Gus Mirza. Oke, baik, terima kasih Mbak Asti Fanani. Untuk selanjutnya yang pertama ada makna perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh masyarakat mengenai unsur-unsur budaya dan sistem sosial di mana semua masyarakat, di mana semua tingkat kehidupan masyarakat secara sukarela atau dipengaruhi oleh unsur eksternal yang meningkatkan pola-pola kehidupan, budaya, sistem sosial lama kemudian menyesuaikan diri menggunakan pola kehidupan masyarakat yang baru. Menurut Ibnu Khaldun, sistem sosial manusia berubah mengikuti kemampuan berpikir, keadaan muka bumi, perserikatan mereka, pengaruh iklim makanan, emosi serta jiwa manusia itu sendiri. Ibnu Khaldun mengatakan intuisi masyarakat berkembang mengikuti tahapnya dengan tertib, bermula dari keadaan tahap primitif pemilikan diikuti tahap peradaban dan kemakmuran sebelum tahap kemunduran. Oleh karena itu perubahan sosial merupakan perubahan yang mencakup semua unsur-unsur kebudayaan baik material maupun imaterial yang menekankan adanya pengaruh besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Untuk selanjutnya keterkaitan aktivitas dakwah dan perubahan sosial. Dakwah perubahan sosial di masyarakat diikuti adanya penyesuaian baik unsur masyarakat maupun unsur yang lain. Hal tersebut bisa disebut sebagai integrasi sosial karena unsur maupun unsur yang lain dapat saling menyesuaikan diri. Indonesia terdiri dari beraneka ragam suku dan bangsa yang dapat menyesuaikan diri dengan demikian adanya integrasi sosial akan tercipta integrasi nasional di Indonesia. Di samping itu, dampak perubahan sosial juga dapat memunculkan suatu kelompok menjadi bagian-bagian paling kecil yang terpisah menjadi beberapa unit sosial. Oleh karena itu, proses ini terjadi akibat hilangnya ikatan kolektif yang mempersatukan anggota kelompok satu sama lain. Aktualisasi sistem dakwah disertai dengan serangkaian masalah yang kompleks. Pertama, ketika dakwah Islam yang dicanangkan dalam masyarakat yang belum Islam, asal Islam oleh masyarakat setempat dipandang asing atau pendatang. Yang kemudian penerimaan terhadap pesan dakwah dibarengi dengan sikap kritis berupa penilaian apakah Islam sejalan dengan apa yang telah dia miliki atau bahkan bertentangan secara diametral. Oleh karena itu di sini dakwah dihadapkan dengan pilihan yang kadangkala dapat mengabulkan pesan dari dakwah tersebut. Yang kedua, pemilikan Islam sebagai hasil dari kegiatan dakwah ternyata berjalan secara lambat atau justru juga cepat. Ketika Islam mulai dipeluk dan kenyataan sosial menambahkan diri, kemudian penghayatan terhadap ajaran Islam oleh para pemeluknya mulai dapat mendapatkan tantangan baru, yaitu dengan keterbatasan dalam melangkap serta kemampuan memberikan perangkat terhadap kenyataan baru berdasarkan ajaran Islam dapat melahirkan sikap atau bahkan anggapan bahwa Islam itu tidak memiliki relevansi dengan kenyataan yang ada. Untuk yang ketiga, perubahan sosial kultural semakin kompleks menyebabkan masalah semakin meluas. Dakwah Islam dihadapkan dengan keharusan memberikan jawaban terhadap kepentingan diri dari berbagai segi dalam kehidupan manusia. Nah, itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Gus Mirza atas penyampaian materinya. Selanjutnya untuk materi yang ketiga atau
pembahasan yang ketiga yang terkait fase perkembangan perubahan sosial masyarakat akan disampaikan oleh saya sendiri. Untuk fase perkembangan perubahan sosial masyarakat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada invensi. Invensi yakni suatu proses di mana perubahan itu didasari dari dalam musyawarah itu sendiri, diciptakan oleh masyarakat itu sendiri yang kemudian memunculkan perubahan-perubahan yang ada. Jadi awal mulanya dari perubahan sosial ini itu dipicu oleh invensi atau hal-hal baru yang muncul seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yakni difusi. Difusi yaitu di mana ide-ide atau gagasan yang didapat dari luar itu kemudian dikomunikasikan dalam suatu masyarakat. Berarti untuk difusi ini tuh dari proses invensi, habis itu didifusi dulu gitu, seperti itu. Kemudian untuk yang ketiga yakni konsekuensi, yaitu adanya hasil daripada adopsi terhadap pembuatan tersebut. Setelahnya perubahan perkembangan sosial pun dibagi menjadi 2, yakni transformasi yang secara sengaja dan transformasi yang secara tidak sengaja. Lalu untuk fase-fasenya dibagi menjadi 3. Yang pertama tadi ada invensi, kemudian difusi dan konsekuensi. Ketiganya merupakan saling keterkaitan dan kesinambungan karena fase-fase itu tuh terjadi secara terus-menerus gitu yang nantinya akan menimbulkan perubahan sosial yang ada. Untuk yang tadi saya sampaikan terkait transformasi secara langsung dan secara tidak langsung. Transformasi secara langsung yakni transformasi yang seringkasnya itu dilakukan secara sengaja atau disengajakan untuk merubah hal yang baik gitu. Misalkan kayak program kemiskinan gitu, kayak dirubah dengan metode bantuan-bantuan gitu, kayak perubahan-perubahan ekonomi lainnya, perubahan membuang sampah di tempatnya, itu kan kayak membuat hidup kita lebih nyaman gitu. Itu untuk perubahan yang secara disengaja. Namun yang kedua untuk perubahan yang secara tidak disengaja, yakni perubahan yang dilakukan dari luar diri kita. Artinya perubahan itu tuh muncul dari luar diri kita. Misalkan kayak teknologi yang sekarang makin pesat, arus globalisasi yang makin deras sekali gitu, makin kayak kita juga nggak bisa mengkontrolnya gitu, kayak pinter-pinternya diri kita gitu loh gitu. Jadi kalau misalkan perbedaannya, kalau misalkan transformasi secara dari dalam itu kayak kita yang merencanakan dan kita yang kayak mengeksekusikannya, dan itu untuk diri kita dan itu bisa dikontrol. Tapi kalau misalkan yang kedua ini secara tidak sengaja, itu tuh kayak dari teknologi, arus globalisasi gitu, seperti itu. Kemudian setelah perubahan sosial peta-petakan, maka akan terjadi proses yang mana terdiri dari 3 unsur. Yang pertama perbedaan, yang kedua konsep ciri, dan yang ketiga proses transformasi. Ini untuk perbedaan yang pertama itu tuh terkait dengan invensi. Berarti untuk perbedaan ini tuh mesti kalau misalkan ada perubahan sosial atau perubahan yang baru, itu kan kayak ada yang beda-beda gitu kan, kayak misalkan orang satu perubahan sosial A, orang dua perubahan sosial B, itu kan kayak beda gitu kan, dan kayak akan menimbulkan suatu pendapat yang kayak nggak selaras gitu. Terus yang kedua yakni konsep ciri. Konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformatif. Kalau dikaitkan sesuatu itu berbeda, maka haruslah jelas perbedaan dari hal apa. Ciri sosial, ekonomi, atau ciri penerapan diri sesuatu. Berarti kan tadi kan udah dibeda-bedakan gitu kan, misalnya A sama si B beda. Lah itu untuk keduanya kan misalnya kayak ada ciri yang mencolok, kok bedanya itu apa gitu, seperti itu. Kemudian beralih ketiga ini proses transformasi. Nah dari proses transformasi tersebut kan kayak tinggal proses kayak perubahannya aja. Nah proses transformasi itu selalu bersifat historis yang terikat dengan hal yang berbeda. Ini merujuk pada poin pertama. Namun perbedaannya ini sudah terjadi atau di tahap eksekusinya gitu, seperti itu untuk materi yang ketiga tentang fase. Kemudian untuk peran dakwah dalam transformasi atau perubahan sosial. Untuk kalau misalkan dibilangin tentang kayak peran dakwah itu sangat urgent sekali dan sangat dibutuhkan sekali. Dakwah sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pengembangan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi misalnya gitu. Jadi ke dakwah itu kayak proses penyeimbangan dan proses pengontrol diri gitu. Kayak proses pengontrol di mana kalau misalkan ada sesuatu yang berubah, sesuatunya kan perubahan sosial itu kan nggak melulu tentang positifnya aja, tapi tentang negatifnya juga gitu. Jadi dakwah itu tuh sangat diperlukan dan sangat urgent sekali untuk menuntun kita ke jalan yang benar gitu, sesuai ajaran Islam tentunya gitu.
Seperti itu untuk materi dari kelompok 3 yang sudah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan atau penyampaian materi yang kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan di sesi diskusi. Kami dari kelompok 3 sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.